Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Ya, semoga hari ini kita bisa belajar seperti biasa dengan semangat yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian dan akan ada manfaatnya nanti di kemudian hari. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan masuk kepada materi baru, ya. Materi baru yaitu materi transformasi geometri. Transformasi geometri di bagian subbab pertamanya itu adalah bagian refleksi. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Hari ini untuk mendapatkan keberkahan dalam belajar, berdoa itu sangat penting ya. Karena apalah guna sebuah ilmu jika kita tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu ya, untuk absensi dan saya minta dari ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa saja? Iya. Ada yang ingat ini enggak? Gambar ini ada yang ingat enggak? Gambar ini ada yang ingat enggak? Di materi kalian kelas adalah 8. Ini gambar apa? Koordinat kartesius. Ingat enggak? Kalau kita dalam menentukan titik di dalam koordinat kartesius itu, apa yang disebutkan di luar? Sumbu X atau sumbu Y-nya dulu? Sumbu apa? Sumbu X, baru kemudian sumbu Y. Dengan pola sumbu X, Y ya. Polanya X, Y. Penulisan titik pada koordinat kartesius. Oh, itu ke titik H. Coba kalian perhatikan, titik H ada di sejajar sumbu X di angka 3. Sejajar sumbu Y di angka berapa? 5. Maka titik H dituliskan dalam bentuk 3,5. Kalau titik U sejajar dengan, ini adalah manfaat-manfaat kalian mempelajari apa itu refleksi. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, refleksi itu kan kalau dalam bahasa kita sehari-hari disebut pencerminan. Ya, mungkin sekarang kalian belum terlalu paham bagaimana sih itu refleksi. Ya, tapi setidaknya kalian tahu dulu apa yang kalian akan dapatkan ketika kalian belajar refleksi nanti. Yang pertama, manfaat refleksi itu yang paling dekat dengan kita yang seperti saya gunakan sekarang. Ini batik ya. Di sini ada pola batik, di mana ada gambar yang bisa dibuat dari kesamaan kiri dan kanan. Contoh seperti ini. Ya, ini kan satu sisinya bentuknya seperti ini. Ketika dibuat refleksinya, ternyata dia nyambung menjadi suatu pola. Ya, pola. Nah, ininya digunakan berulang-ulang, maka pola tersebut membentuk suatu karya seni yang indah. Dengan menggunakan pola refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi fokus kita ini pada cermin datar ya, bukan cermin yang melengkung, tidak, pada cermin datar. Untuk mengetahui sifat benda dan bayangan hasil refleksi, kalian akan pelajari pada materi ini. Jadi kan di sini cuma dibilang dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya. Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifat bendanya? Bagaimana sifat bayangannya ketika dicerminkan? Nah, itulah yang akan kita cari objek refleksi. Nah, setelah itu, nah ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Simak baik-baik ya. Menjelaskan konsep refleksi dengan benar. Apa itu refleksi? Konsepnya bagaimana? Ya, kemudian yang kedua,
menjelaskan sifat-sifat bayangan hasil refleksi dengan benar. Nah ini tadi, sifat bayangannya bagaimana? Kalau suatu benda dicerminkan, bayangannya itu bentuknya seperti apa? Sifatnya bagaimana? Ya. Kemudian yang ketiga, melukis bayangan benda hasil refleksi dengan benar. Jadi selain kalian tahu, kalian juga bisa melukis. Tapi melukis di sini bukan kalian melukis objek yang rumit ya, tidak. Kita akan melukis menggunakan objek yang simpel saja. Nanti akan ada di LKPD kalian juga. Nanti kalian buat satu objek, kemudian kalian refleksikan objek sederhana saja yang beraturan, yang bisa kalian cerminkan dalam garis pada objek. Kita lanjut. Nah, kegiatan pembelajaran kita kali ini agak berbeda ya. Seperti biasanya kan kalau kita kebanyakan pembelajaran langsung dengan ceramah ya. Hari ini kita menggunakan metode diskusi. Kalau istilah kerennya itu kita berpusat pada kalian, pembelajarannya berpusat pada kalian. Kalian yang lebih aktif, saya hanya sebagai fasilitator. Kalian yang aktif untuk mencari tahu bagaimana konsep pencerminan itu, bagaimana konsep refleksi itu, bagaimana sifat bayangannya, sifat bendanya, dan bagaimana cara melukisnya nanti. Kalian sendiri yang kerja sendiri mandiri. Saya hanya membantu menjawab ketika kalian ada masalah, ada kendala dalam menemukan konsepnya. Namanya, model yang kita gunakan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis pada masalah. Nah, coba kalian nah, lihat, Arif sedang bercermin sekarang. Lihat bayangan di cermin. Mengikuti semua gerakan Arif kan? Nah, kalau mengikuti semua gerakannya, apa yang bisa kalian lihat amati dari situ? Apakah bentuk tubuh Arif berbeda dengan yang di cermin? Nah, itu kalian jawab sendiri. Tidak ada perbedaan bentuk tubuh. Nah, bagaimana jarak Arif dengan bayangannya? Atau jarak Arif terhadap cermin dan jarak bayangannya terhadap cermin itu. Bagaimana modelnya? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Itu masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Oke? Nah, sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana posisi orang tersebut dengan posisi bayangannya? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban dari kami adalah posisi tersebut sejajar dengan bayangan dan saling berhadapan. Tangan kanan yang diangkat menjadi seperti tangan kiri pada bayangan. Ukuran apa saja yang ada pada diri orang bercermin tersebut yang sama dengan ukuran bayangannya? Tuliskan jawaban Anda. Jawaban kami adalah semua anggota tubuh, bahkan sisir yang dipegang orang tersebut terlihat sama ukurannya dengan bayangannya. Sama dengan bayangannya yang sama dengan orangnya, atau orangnya yang sama dengan bayangan? Orangnya yang sama dengan bayangan. Mana yang mengikuti? Bayangan mengikuti orang, orang mengikuti bayangan? Bayangan mengikuti Bayangan mengikuti orang. Oke, jangan terbalik ya. Lanjut. Andaikan orang yang sedang bercermin tersebut berada 50 cm di depan cermin, berapa jarak bayangan orang tersebut terhadap cermin? Tuliskan jawaban Anda. Jawaban dari kami adalah karena ukuran dan posisi orang tersebut dan bayangannya yang sama, maka jarak terhadap cermin juga akan sama, baik orang terhadap cermin maupun bayangan terhadap cermin. Jadi jaraknya tetap 50 cm. Perhatikan ya. Silakan ada enggak yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Oke, silakan. Kesimpulan dari hasil yang kalian sudah kerjakan tadi ya. Silakan berdiri, siapa namanya? Di situ saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa memahami apa itu refleksi atau pencerminan pada bidang datar, sifat-sifatnya dan juga membuatnya dalam bentuk gambar. Di mana kalau suatu benda dicerminkan pada bidang datar, maka posisi bayangannya akan berhadapan. Ukurannya sama dan juga jarak antara cermin ke benda dan cermin ke bayangannya itu sama. Sekian dulu Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan konsep refleksi ya. Oke, sudah menjelaskan konsep refleksi, juga sudah mengetahui, sudah menjelaskan tadi di depan kalian teman-teman kalian sudah menjelaskan sifat-sifat bayangan dari benda yang dicerminkan atau benda direfleksikan itu bagaimana? Yang tadi berhadapan, jaraknya sama, ya, posisinya sama. Kemudian sudah juga berusaha melukis bayangan hasil refleksi. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini, secara individu silakan kerjakan soal berikut. Pembelajaran selanjutnya itu nanti kalian akan pembelajaran berikutnya adalah kalian mulai mencerminkan pada koordinat kartesius dengan sumbu X, sumbu Y, baru sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan min X, X-nya sama dengan H, Y sama dengan H. Nanti kalian apa maksudnya kata-kata tadi kalian akan pelajari di pertemuan berikutnya. Silakan buka-buka memang bahan ajarnya lagi. Silakan buka-buka memang buku paketnya atau buka-buka internet untuk mengetahui materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas antusiasnya sudah berdiskusi tadi. Terima kasih juga yang sudah maju untuk memberikan presentasinya. Terima kasih juga yang sudah berusaha menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jelas terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, dan juga saya doakan semoga kalian dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan. Ya, semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.